Jemaat, hari ini kita memasuki minggu kedua dalam masa Advent dan di dalamnya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Pada minggu Advent kedua ini kita diundang untuk menyambut kasih Tuhan dalam bingkai iman yang sejati. Kita juga semakin diingatkan dan diteguhkan untuk senantiasa membawa pemulihan di sekitar kita dalam semangat kasih Tuhan bagi sesama dan keutuhan ciptaan. Sehubungan dengan kondisi luar biasa pandemi COVID-19, pelayanan sakramen perjamuan kudus ini diselenggarakan di rumah tangga atau keluarga dengan menggunakan rumusan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dan atau bagi orang sakit di rumah atau rumah sakit. Jemaat, di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri untuk membuka hati dan memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di tengah-tengah kegelapan, nur iman tetap berseri. Lilin kedua yang telah dinyalakan ini adalah simbol perdamaian di dalam iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh damai yang sejati. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya, sehingga segala makhluk dalam keutuhan ciptaan hidup dalam perdamaiannya. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Marilah kita bersatu di dalam doa penguatan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini.
Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah, serta penuh sukacita bersaksi tentang Yesus kepada semua orang sampai Ia datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Amin. Disilakan duduk kembali. Gusti, Kau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih, dan jiwaku hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih, dan taat hatiku siap bagi-Mu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Saudara-saudara, kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua, Minggu Perdamaian di dalam iman,
dan di dalamnya akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus di Minggu Adventus. Firman Tuhan akan kembali kita renungkan. Mari bersama kita bersatu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau hantar kami untuk mengalami perdamaian itu semata-mata karena iman kami di dalam Engkau ya Allah Tritunggal. Firman-Mu akan kembali kami renungkan di Minggu Advent yang kedua ini. Karuniakanlah bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan, dan melakukannya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya, kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan kami melakukannya dalam warna keseharian kami, lalu mengembirakan hati Bapa di sorga. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri jika memungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi mata akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Saudari-saudara dalam Tuhan, mengawali renungan ini saya mengutip sebuah refleksi dari Romo Gioskoko. Beliau dalam butir refleksinya menulis demikian: kita memiliki
trauma dan hidup dengan trauma. Kedirian kita sendiri dibentuk oleh banyak pengalaman trauma yang tak kunjung terolah dan terselesaikan. Hidup bersama teror dan kita membutuhkan normalitas untuk kembali ditegakkan. Dan kalau kita mendamba normalitas agar hidup kembali normal dan tidak abnormal, maka kita harus memaknainya kembali di dalam iman. Memiliki trauma, hidup dengan trauma, kedirian kita sendiri dibentuk oleh banyak atau ragam pengalaman trauma yang kalau mau jujur tidak kunjung terolah dan terselesaikan. Demikian refleksi dari Romo Yoskoko, dan saya sungguh memaknai refleksi Romo ini sebagai sebuah refleksi yang begitu jujur, bahwa tak jarang ragam pengalaman dan peristiwa kehidupan kita dibentuk dengan beragam macam pengalaman yang vulnerable. Furnus, bahasa Latin yang berarti luka. Luka, pengalaman pahit, derita, lara, getir, yang kemudian dirangkum dengan beragam macam stigma akibat trauma-trauma itu. Dan beliau dengan sangat manusiawi menggambarkan ada kalanya pengalaman itu tidak terolah, bahkan tak selesai. Jadi kita hanya sekedar bisa melihat luka yang nampaknya kayaknya sembuh, tapi sewaktu-waktu dia bisa berpotensi untuk luka kembali. Luka lama yang kembali terkoyak. Dan rupanya itu yang dialami oleh Yehuda, oleh kerajaan Israel Selatan, oleh Yerusalem. Mereka banyak mengalami pengalaman traumatis yang kemudian membawa mereka sebagai bangsa yang selalu berada dalam pengalaman takut, cemas, khawatir untuk menatap hari esok itu seperti apa. Kalau dilihat dari sejarahnya, Yehuda tidak lepas dari beragam macam krisis politik. Di antaranya adalah invasi dari 10 suku kerajaan utara, itu saudara mereka sendiri, yang membentuk sebuah koalisi bangsa Israel. Dan Israel yang terdiri dari 10 suku ini berkoalisi dengan Syria melakukan invasi dan menyerang kepada Yehuda, kerajaan selatan. Kenapa mereka menyerang? Karena kerinduan 10 suku ini untuk merangkul Yehuda sebagai kerajaan selatan berkoalisi dengan Syria untuk menghantam rencana invasi dari Asyur. Tapi rupanya di bawah kepemimpinan Raja Ahaz, Yehuda menolak untuk berkoalisi dengan Israel di bagian utara, termasuk dengan Syria. Dan itu membuat Israel bagian utara, 10 suku di utara, bersama-sama dengan Syria, berang dan mereka melakukan penyerbuan kepada Yehuda di bagian selatan. Mereka tidak lepas juga dari krisis invasi ketika Asdod jatuh ke tangan Asyur. Bahkan mereka pernah berada dalam sebuah krisis ketika Raja Hizkia terjepit, lalu pasukan Asyur kemudian di bawah kepemimpinan Raja Sanherib mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Apapun itu semua menjadi pengalaman yang dialami oleh Proto Yesaya dalam refleksi yang sekaligus menggambarkan kondisi Yehuda yang berulang-ulang mengalami pengalaman trauma itu. Dan apa yang terjadi dengan pengalaman ini dan kemudian membuat Yehuda secara khusus Yerusalem lakukan? Mereka berusaha untuk mencari kekuatan. Mereka berusaha untuk membuat aliansi militer, di antaranya dengan Mesir. Dan itu yang sangat disayangkan oleh Proto Yesaya. Bangsa ini tidak melihat secara khusus ruang bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Tapi di tengah-tengah pengalaman traumatis itu yang tak terselesaikan dan tak terolah, mereka justru mencari kekuatan dengan membangun aliansi militer, di antaranya dengan Mesir. Mau digambarkan, Yehuda itu bagikan sebuah zona dikelilingi oleh bangsa-bangsa, di antaranya adalah Asyur, Babilonia, Filistia, Moab, Damsyik,
Ethiopia, Mesir, Edom, dan Tirus. Dan 3 bangsa yang besar yang sungguh-sungguh mengancam adalah Babilonia, Asyur, dan Mesir. Dan aliansi militer itu menurut Yehuda itu harus dilakukan. Mau mengharapkan siapa? Karena pengalaman traumatis itu tak menyenangkan. Mereka hidup dalam kondisi keagamaan yang secara ritual kayaknya aman-aman. Kehidupan keagamaan yang kemudian secara liturgis berlangsung baik-baik saja. Mereka hidup dalam kondisi warga masyarakat yang semakin tidak peduli satu dengan yang lain untuk dalam rangka mempertahankan diri karena berada dalam ancaman. Bagaimana kami mau peduli dengan orang lain sementara kami sendiri terancam dan bangsa kami terancam di bawah bayang-bayang kekuasaan Asyur yang siap melakukan invasi. Dan mereka mencari aman sendiri. Sebuah kondisi dengan harapan supaya bisa survive, bisa bertahan. Dan dalam kondisi takut ketika Syria yang bergabung dengan Israel, yang kemudian menghantam mereka, dan pada akhirnya sejarah pun mengatakan, toh akhirnya sekalipun beraliansi dengan Mesir, Asyur pun kemudian menyerang dan meluluh lantahkan bukan hanya saja kerajaan utara Israel, tapi kemudian juga Yehuda Selatan. Bahkan sangat ironis, Asyur yang hebat itu pun juga hancur luluh lantah oleh kekuasaan Babilonia. Dan pada akhirnya bangsa ini terbuang sebagai orang buangan. Jadi refleksi proto Yesaya ini di saat-saat ketika umat berada sebelum masa pembuangan itu, mau menghantar mereka untuk di mana kamu menggantungkan harapmu itu. Di mana imanmu itu dan apakah kamu mengalami damai yang sejati. Kamu berada dalam ketakutan yang amat sangat dengan beragam macam pengalaman traumatis yang dialami. Dan itu membuat luka-luka lama terkoyak kembali. Dan kamu menyangka kamu bisa bertahan dengan berlindung dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Di antaranya meminta pertolongan Mesir. Adakah hatimu kepada Allah? Yang di dalam pengalamanmu pernah membawa engkau keluar dari perbudakan di Mesir. Yang pernah dan membawa engkau ke tanah terjanji. Yang pada akhirnya pecah karena pertikaian di antara kamu saudara bersaudara. Sehingga 10 suku berada di utara, 2 suku berada di selatan. Yang utara membentuk sebuah bangsa Israel, yang selatan membentuk bangsa Yehuda. Lalu mereka berhadapan dengan kekuatan besar bangsa-bangsa yang lain. Lalu kemudian merasa bahwa terancam dan lupa terhadap penyelenggaraan Allah. Untuk dengan membangun aliansi militer yang bukankah dalam sejarah pada akhirnya sia-sia belaka. Dan memang sejarah membuktikan itu bukan? Bukan hanya soal invasi Israel yang kemudian berkoalisi dengan Syria yang menghantam Yehuda. Bukan hanya soal tentang Asdod yang pada akhirnya jatuh ke tangan Asyur, atau kemudian Hizkia yang terjepit dan pasukan Asyur meluluh lantahkan Yerusalem. Tapi pada akhirnya pun Asyur yang menguasai bangsa ini pun dikalahkan oleh Babilonia, dan Babilonia membuang mereka sebagai orang buangan, sebagai orang asing di tanah asing di Babilonia. Bahkan bukan hanya itu. Babilonia itu pun pada akhirnya hancur bukan oleh kekuatan dan kekuasaan Persia. Mau menyelenggarakan segala sesuatu dengan kekuatan dunia, punya kekuatan dan kira bahwa Mesir memberikan solusi, ternyata gagal. Kemudian Asyur menyerang. Asyur pun kemudian gagal, hancur luluh lantah dikuasai oleh Babilonia. Babilonia pun hancur luluh lantah dikuasai oleh Persia. Dan menariknya sebagai kabar baik, proto Yesaya hadir dengan menghadirkan benih iman supaya bangsa Yehuda yang takut, cemas, getir ini kiranya punya kedamaian. Jadi ditabur kembali benih-benih iman di tanah gersang yang penuh dengan pengalaman traumatis itu, dengan sebuah janji yang mengatakan bahwa Allah sendiri akan mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya, dan masa percobaan yang berat
akan mengajarmu bahwa ternyata kamu tidak sendiri, tetapi Allah berpihak kepadamu. Dipakai dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru dengan mengatakan bahwa walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Terus melihat Dia, D dengan huruf besar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Allah sendiri akan mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Masa percobaan yang berat untuk mengajar kamu. Begitu dalam ayat 20. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah sendiri yang nanti akan mendampingi kamu. Sehingga kamu mengalami kehadirannya. Secara harafiah bagaikan makan roti sedikit dan minum sedikit. Tapi bahwa Ia hadir untuk terus-menerus membentuk kamu dan mengalami kehadirannya sendiri sehingga kamu akan terus-menerus melihat Dia, melihat Allah. Itu benih iman yang ditaburkan oleh Proto Yesaya di tengah-tengah bangsa yang galau, lemah lunglai dan takut ini. Yang kemudian mencari segala sesuatu dengan kami melakukan ritual ibadat, yang kemudian di dalamnya kami hanya memusingkan kepentingan kami sendiri. Dalam situasi krisis semacam ini untuk apa memikirkan orang lain? Kami takut dan gentar, kami harus cari selamat sendiri dulu. Tapi Proto Yesaya mengatakan bahwa Allah sendiri yang nanti akan mendampingi kamu. Saya yakin di tengah-tengah situasi dan dalam kondisi traumatik itu tidak mudah. Sama seiring dengan pesan dari Proto Yesaya yang mengatakan bahwa Allah sendiri akan mendampingi umat. Di tengah-tengah realitas kasat mata bahwa mereka berada dalam bayang-bayang invasi dari saudara sendiri 10 suku di utara yang berkoalisi dengan Syria. Karena mereka semua juga takut akan diserang oleh Asyur, bangsa yang besar itu. Lalu dalam kondisi ketar-ketir, takut dan cemas, Yehuda lalu kemudian berkedip mata untuk membangun koalisi justru dengan Mesir yang pada akhirnya ternyata kalah dengan serangan dan invasi Asyur pada akhirnya. Bagaikan sudah melakukan beragam macam cara dengan hikmat sendiri. Seakan-akan bahwa sudah menemukan solusi dan melalui itu sudah aman. Tapi ternyata pengalaman menggambarkan mereka patah, hancur, ambyar. Untuk semua pengalaman yang dikira bahwa mereka aman. Dan Proto Yesaya hadir untuk kembali menebarkan benih iman itu. Dengan memberikan berita bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan. Allah sendiri hadir yang akan selalu mendampingimu. Kamu akan melihat Dia senantiasa. Mungkin kalau seandainya kita berada sebagai kondisi orang Yehuda, kami melihat Allah yang bagaimana di tengah situasi ketir, lara, pahit yang semacam ini dan dalam kekhawatiran, ketakutan, diserang oleh saudara sendiri, diserang bahkan dalam berada di bayang-bayang kekuatan Asyur. Mana Allah? Ternyata Allah yang absconditus, Allah yang kemudian di dalamnya menyembunyikan diri. Kami berseru-seru dan justru dalam kondisi berseru-seru, Proto Yesaya mengatakan berserulah dan Allah akan hadir. Mau sampai kapan kami berseru? Berserulah karena pemulihan itu akan terjadi atasmu. Pemulihan yang bagaimana? Recovery yang seperti apa? Lebih daripada itu rekonsiliasi pendamaian yang seperti apa? Terus-menerus berada di dalam pertentangan di dalam hati antara berita pengharapan yang di dalamnya menebar benih iman agar hidup dalam kedamaian sejati dengan hati yang menggugat Allah yang seperti apa, di mana Dia, yang bersembunyi-kah, menyatakan kehadirannya kah, kuasanya kah. Sementara kami tidak melihat itu. Lebih konkret ketika kami membangun aliansi militer dengan Mesir. Dan itu kondisi Yehuda. Seiring dengan janji tentang Allah yang akan merecovery, Allah yang nanti akan memulihkan, Allah yang nanti akan mendamaikan kembali. Nantikanlah itu dengan teguh, hai Yehuda. Berharaplah samar seperti sungai-sungai kering akan kembali diairi oleh air. Sama seperti tanah gersang yang akan kembali menumbuhkan tumbuhan yang tidak hanya sekedar tumbuh, tapi kemudian nanti juga akan berbuah dan buahnya itu akan bisa kamu nikmati. Sama seperti ternak keledai yang kurus
kering itu akan kembali gemuk dengan memamah piak. Semua tanaman yang secara khusus rumputan hijau yang tumbuh kembali setelah tanah kering kerontang itu disirami dengan dirus hujan. Akan ada pemulihan, akan ada kembali pendamaian. Tinggal kamu siapkan saja sebuah lahan untuk benih iman itu ditaburkan di sana, dan kamu harus memupuknya supaya iman itu bertumbuh dan kamu mengalami kedamaian yang sejati, bahwa Allah sendiri yang akan mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Dalam terjemahan TBLAI, kamu akan melihat Dia terus. Kamu akan melihat sekalipun dalam kondisi makan roti dan air serba sedikit, tetapi kehadirannya tidak lagi dalam kondisi tersembunyi, tapi dengan gamblang kamu akan melihat kehadiran Allah. Kita kini masuk di dalam Adventus yang kedua. Minggu yang dikenal dengan Minggu Perdamaian, tapi dengan catatan di dalam iman. Karena dunia pun dengan segala sesuatu bisa memberikan kedamaian, sama seperti Yehuda kira bahwa dengan membangun aliansi militer dengan Mesir, maka akan ada kedamaian. Oh, ternyata tidak. Itu kedamaian semu. Kedamaian sejati hanya terjadi dengan iman yang terus-menerus bertumbuh. Sekalipun benih-benih itu tumbuh di antara tanah kering, kerontang, gersang dengan akar semak belukar yang menghimpit. Tapi benih itu akan tetap terus bertumbuh karena yakin dan percaya bahwa Allah yang memberi pertumbuhan itu. Kita tinggal hanya memupuk saja benih-benih iman itu. Sama seperti situasi yang sudah 9 bulan sudah. Kita mungkin masih ingat khotbah-khotbah dengan optimisme yang besar di akhir tahun 2019 tentang masa yang indah sebagai tahun rahmat di tahun 2020. Tapi bisa kita lihat, ternyata bukan hanya sekedar optimisme, bukan? Yang di dalamnya sangat tergantung dengan situasi, tergantung dengan kondisi, tergantung dengan keadaan, tergantung dengan peluang. Ternyata bukan hanya sekedar optimisme, tapi harus berpengharapan. Sama seperti kita hayati di minggu Advent pertama yang lalu itu, minggu pengharapan. Dan dalam minggu pengharapan itu, sediakanlah sebuah bidang tanah yang di dalamnya siap untuk subur, menerima benih-benih iman, dan kemudian dia tumbuh untuk memberikan perdamaian yang sejati. Karena telah dalam minggu Advent pertama yang lalu, ada ruang untuk Allah. Memiliki mata kontemplatif, templum, sebuah ruang yang kemudian di dalamnya mungkin luasnya memang 20 meter persegi. Tapi kami akan terus berusaha keras supaya bukan hanya 20 meter persegi, tapi ada 25 meter persegi. Karena 5 meter persegi itu akan adalah ruang untuk Allah bagi kami. Itulah khotbah di minggu pertama Advent, minggu pengharapan itu. Dan kini minggu di dalam iman, agar kemudian di dalamnya bertumbuh dan mengalami damai, kita siapkan, kita maknai di minggu Adventus yang kedua ini. Seiring dengan 2 nyala lilin yang kita nyalakan. Sebagai pengandaian, kami memang mau bisa mengandalkan hikmat, mengandalkan uang, mengandalkan kondisi kesehatan, mengandalkan beragam macam permohonan-permohonan seperti khotbah dan doa kita di akhir tahun 2019 yang lalu. Tapi bisa kita bayangkan di tahun 2020 menginjak bulan Maret sampai dan dengan di Desember ini. Bukankah kita bagaikan Yehuda yang menatap dengan mata nanar penuh tangis bahwa ternyata membangun aliansi dengan militer Mesir pun sia-sia. Dan apa yang membuat kita bisa bertahan? Kecuali bahwa kita sebagai pribadi, keluarga dan gereja selalu menyediakan ruang untuk kehadiran Allah. Sehingga pengharapan kita sejati, perdamaian kita sejati, dengan benih yang di dalamnya dia tumbuh sekalipun di dalam lahan yang begitu sukar, getir dan lara. Advent yang kedua ini termasuk masa Advent dan bahkan Natal tahun ini bukan hal yang mudah. Bagi keluarga-keluarga yang kehilangan sanak famili, keluarga, anggota keluarga, orang-orang terdekatnya. Yang sungguh tak pernah bisa menyangka bahwa pergi dengan begitu cepat.
Seiring dengan penyakit yang tidak pernah mau tawar-menawar. Sebuah proses yang kemudian ketika sakit itu datang menghantam, dia bisa langsung menghilangkan begitu banyak ribuan, jutaan bahkan nyawa. Sebuah kondisi ketika pada awal-awal tahun dengan optimisme mau membangun segala sesuatu dengan pekerjaan yang baik. Ternyata apa daya, dia tergantung kepada situasi kondisi yang kemudian ambruk dan akhirnya menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan segala sesuatu yang pada akhirnya mengais harap dengan bekerja apa adanya untuk hanya sekedar bisa bertahan hidup. Keluarga-keluarga yang sungguh diakui tidak mudah mempertahankan keutuhan di tengah-tengah sulitnya mencari nafkah, berada di ruang sempit rumah-rumah itu, dan segala sesuatu hanya bertitik tolak dalam kondisi rumah yang tak nyaman, sehingga angka perceraian tinggi, angka kekerasan pun tinggi. Dan Advent yang kedua ini selalu mengandaikan mungkin yang kita miliki adalah tanah gersang. Tapi moga itu dengan keringat dan peluh serta air mata kita cangkul kembali tanah gersang itu. Dengan selalu mengatakan, Tuhan kami cangkul lahan tanah kehidupan kami ini. Agar benih iman itu akan selalu tetap tumbuh. Dan dia membuahkan perdamaian. Bantu kami Tuhan agar kami bisa bertahan. Bukan karena uang kami, hikmat kami, kesehatan kami, kekuatan kami, deposito kami, apa yang kami miliki. Tapi segala sesuatu yang kami akui semua bisa ambiar. Tapi selama ada ruang bersama-sama dengan Engkau ya Allah, Engkau sendiri yang akan mendampingi kami sehingga kami mengalami kehadiran-Mu. Kami akan bertahan. Bantulah kami agar melihat sejarah bukan hanya dengan mata fisik, tapi mata kontemplasi. Untuk melihat tentang Engkau yang hadir di balik setiap peristiwa dan pengalaman kehidupan kami. Dan memegang kendali atas hidup kami. Bantu kami mengalami situasi yang tidak mudah ini. Dan kita berjuang untuk itu. Di tengah-tengah keluarga kita, pribadi kita, gereja kita, yang kemudian di dalamnya mencangkul kembali. Membuat supaya subur lahan sehingga benih-benih iman itu kembali ditabur dan dia siap untuk bertumbuh. Dan membuahkan perdamaian yang sejati, bukan perdamaian yang semu. Mereka yang mempunyai mata kontemplasi akan mengalami perdamaian itu. Di tengah-tengah situasi sulit apapun kondisinya. Karena di dalamnya Allah hadir dan memberi kekuatan yang sungguh tidak bisa dinalar. Bertahan hidup dengan mie kering yang 1-2 bungkus direbus dan tambahkan air yang banyak. Karena ada berapa banyak kepala yang harus membutuhkan makan di hari itu. Tapi bisa bertahan dengan sikap doa yang tetap terus berdoa di tengah-tengah kering gersangnya penghasilan. Tetapi kemudian masih ada doa yang dilantunkan untuk kemudian bisa bertahan. Dan segenap anggota keluarga makan dengan penuh syukur. Di tengah-tengah takut dan cemas keluar di pagi hari untuk kemudian memaknai kerja di hari itu yang kemudian terancam dengan penyakit, terancam dengan virus, tapi dalam ketekunan dan dalam kesetiaan berdoa untuk bersama istri, anak-anaknya yang kemudian melindunginya untuk kemudian bekerja dengan baik dan membawa apapun hasil rezeki yang diperoleh dengan ungkapan syukur sehingga kemudian bertahan sampai di bulan Desember ini. Untuk yang kemudian mungkin mulai memasang pohon Natal itu. Dengan lampu-lampu yang kemudian di dalamnya dia sudah mulai suam-suam. Yang kemudian mulai samar-samar. Sembari dalam hati. Bahkan kemudian menangis. Tidak lagi mengalami Natal dengan suami. Tidak lagi mengalami Natal dengan istri. Tidak lagi mengalami Natal dengan anak. Dengan saudara. Dengan opa. Dengan oma. Karena kemudian hidup itu direnggut oleh peristiwa yang tidak mudah, yang sampai sekarang pun masih dialami. Tapi keluarga itu tetap di dalam pengharapan, dalam iman yang sukar bertumbuh, tetapi tetap menengadah kepada Allah dan menata segala sesuatu sembari tetap punya sukacita sekecil apapun untuk kembali memaknai Natal dengan bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kami. Dan kemudian pasang pohon Natal itu sekalipun mungkin dengan mata lembam. Karena di dalam hati kemudian memaknai kembali Natal tahun 2020 dengan orang-orang yang dicintai. Tapi kini tidak lagi berada di dekat mereka. Situasi yang tidak mudah untuk kemudian bertanya, Allah, Engkau di mana? Dan jawabannya seiring dengan benih yang mulai tumbuh itu kembali. Allah berkata, Aku sendiri mendampingi kamu
sehingga kamu mengalami kehadiranku. Di masa-masa percobaanmu yang berat, aku ada bersama-sama dengan kamu. Bertahanlah. Dan inilah Advent kedua. Moga kita masih terhitung sebagai pribadi, keluarga, dan gereja yang terus bertahan. Sembari dengan penuh semangat menyalakan 2 lilin untuk mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, kami memasuki Advent yang kedua. Jadikanlah rumah kami benih di mana iman itu tetap terus bertumbuh dan kami mengalami perdamaian. Selamat memasuki Advent yang kedua ini. Sembari bertahanlah dengan iman yang harus terus bertumbuh. Siramilah, pupukilah terus. Sehingga kemudian di dalamnya bersama-sama dengan Allah sendiri yang akan mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Kamu melihat Dia terus. Sekalipun kamu makan roti sedikit dan minum air sedikit, tetapi kamu melihat Dia terus. Begitu berita dan kabar baik dari Proto Yesaya. Tuhan meneguhkan kita sebagai pribadi, keluarga, dan gereja memaknai Advent yang kedua ini seiring dengan digelarkannya kembali perjamuan kudus ini, yang di dalamnya kita mengingat tentang cinta Tuhan yang sehabis-habisnya, sehingga melalui kematiannya kita memperoleh hidup, bahkan memperolehnya dalam kelimpahan, bukan? Mari kita hayati dan masuki akan perjamuan kudus ini sembari mengingat cinta Tuhan yang begitu besar, yang telah menyerahkan hidup dan dirinya sendiri bagi kita, sehingga kita hidup dan memperoleh keselamatan dengan paripurna. Selamat memasuki perjamuan kudus ini di dalam iman untuk mengalami perdamaian yang sejati. Amin. Saudari-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama kini akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dengarkanlah sekarang penetapan perjamuan sebagaimana tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah bersama orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah dengan bangkit berdiri, kita mengakui kembali pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan nada pujian menurut Kidung Jemaat 2, ayatnya yang kedua dan ayat yang keempat, suci, 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 kaum kudus tersungkur, dan apa yang selanjutnya. Suci, suci, suci,
kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa demi pengampunan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah sekarang akan pembacaan Alkitab menurut 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mempunyai segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di saat ini telah kau sediakan kasih karunia-Mu dalam bentangan asaku untuk hari esok yang selalu baru. Akan ku sambut rahmat-Mu terindah bagiku. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
hidupku berarti. Mari saudari-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat yang sekaligus adalah doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kerahiman, kami diundang kembali memaknai perjamuan yang kudus di akhir tahun 2020 ini, seiring dengan kami memaknai Minggu Advent yang kedua, di mana kami sediakan akan hidup kami, bagikan ladang tempat bersemainya kembali benih-benih iman, agar bertumbuh dan berbuahkan perdamaian yang sejati. Hanya di dalam Engkau sajalah segala sesuatu mungkin, dan kami tetap punya kekuatan untuk bertahan dalam memaknai hari-hari kehidupan kami. Bahwa Engkau sendiri ya Allah yang akan menyertai kami, Engkau mendampingi kami, hadir bagi kami, sehingga kami senantiasa melihat Engkau, sekalipun di dalamnya makan roti sedikit dan minum pun sedikit. Tetapi kami melihat Engkau setiap saat yang menguatkan kami, bahwa kami tidak sendiri, tapi pemeliharaanmu berlaku atas kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami untuk memaknai kembali Minggu Perdamaian di dalam iman ini, bersama dengan semua yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu, cicit, keluarga kami, sebagai tempat benih persemaian benih iman yang berbuahkan perdamaian di dalam Tuhan, dan kami alami itu sebagai keluarga yang diberkati. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang dalam gumul juang, di tengah-tengah pergumulan dengan sakit penyakit yang sementara dialami, berduka, takut, cemas, tawar hati, dan patah arang. Hanya Engkaulah sumber kesembuhan yang sejati, pemulihan yang sejati, yang di dalamnya memberikan perdamaian sejati. Kiranya kembali ada pemulihan dan kesembuhan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada penghiburan, sehingga kembali melangkah di dalam Minggu Iman penuh perdamaian ini, semata-mata karena Engkau sendiri ya Allah, yang akan menemani langkah kehidupan kami, untuk kami maknai kembali hari-hari kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang belajar tetap terus beriman. Berkatilah gereja dalam memaknai Minggu Advent yang kedua ini, di tengah-tengah panggilannya bersekutu, bersaksi, dan melayani. Engkau memberkati kami secara khusus, GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, presbiter, unit-unit misioner, begitu juga dengan segenap warga jemaat, untuk memaknai Minggu Advent yang kedua ini, di dalam perjalanan kami yang indah dengan Tuhan sendiri, sehingga kami boleh melihat hari lepas hari akan pemeliharaan kami, di mana Tuhan hadir bagi kami. Berkatilah kami semua, agar kami tidak menggantungkan segala sesuatu kepada yang fana dan yang sia-sia, tapi hanya bergantung kepada penyelenggaraan Allah yang akan memeliharakan kehidupan keluarga kami hari lepas hari, teristimewa di dalam minggu ini. Berkatilah bangsa dan negara kami. Rahmatilah ya Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin kami dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu menata akan kehidupan roda pemerintahan, di mana kami hadir sebagai warga masyarakat yang dipimpinnya, sungguh-sungguh menjadi bagian sebagai warga masyarakat yang melihat kebaikan, kebenaran dan keindahan, bermuara kepada keadilan sosial dan kesejahteraan, ketentraman dan ketenangan, sehingga di dalamnya itu terjadi karena pemimpin kami takut akan Tuhan, dan bersama-sama dengan Engkau berikan hikmat untuk menata roda pemerintahan baik dari pusat hingga ke daerah. Berkatilah kami seiring dengan beragam macam dinamika politik yang sementara terjadi. Berkatilah kami serkus pemerintah kami untuk boleh bersama-sama mengatasi krisis yang sementara melanda, sehingga di dalam perkenan-Mu tiada yang mustahil bahwa Engkau memulihkan segala sesuatu, dan kami memasuki babak baru dalam kasih-Mu sebagai bangsa yang memiliki iman di dalam pengharapan untuk mencapai perdamaian karena pemulihan di dalam Tuhan. Dan itu terjadi bukan bagi kami saja bangsa Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena kuatkanlah krisis ini kiranya dapat berlalu karena perkenan-Mu, dan kami bertahan untuk menata hari-hari kehidupan kami dengan selalu menjunjung budaya kehidupan. Berkatilah kami semua dalam minggu ini,
Berkati kami pribadi, keluarga, gereja dan masyarakat di dalam menata akan hari-hari hidupan kami ke depan. Kami melangkah dengan penuh syukur karena perkenan-Mu. Terima kasih untuk peristiwa sakramen perjamuan kudus terakhir di tahun 2020 ini. Kiranya meneguhkan kami untuk menjadi hidup yang diambil, diberkati dan dipecah-pecahkan, sehingga kemudian menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menjadi hidup yang menjadikan hidup bermakna dalam kehadiran kami dengan semua yang kami kasih jauh maupun dekat, sehingga pengalaman di sekitar meja ini memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan bahwa kasih dan cinta Tuhan meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami menyongsong hari esok di dalam penantian akan kedatangan-Mu sebagai anak-anak yang berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan menuntun kami di dalam jalan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Jadilah gereja, keluarga, dan pribadi yang menebar perdamaian karena iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya. Menyambut akan amanat ini dan menyongsong berkat-Nya, kita menyanyi dari Gita Bakti 225, baitnya yang ketiga, hati berpadu lantunkan syukur. Berpadu lantunkan syukur, dalam doa bertelut memuji kasih setia-Mu. Kancah bergelut, kami berlutut, mohon peneguhan-Mu untuk melangkah maju. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah segala sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada keselamatan dan kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kamu dalam kuasa Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.